Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja, yaitu terkait hak dan perlindungan bagi pekerja yang sedang hamil. Teman-teman, ini ada contoh kasus nih. Seorang pekerja perempuan yang sedang hamil terus dipekerjakan pada kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Perusahaan beralasan belum ada penggantinya. Perusahaan tidak memindahkan tempat kerjanya, padahal ibu hamil tersebut sudah minta untuk pindah. Bagaimana menurut undang-undang terkait perusahaan yang melalaikan dan masih mempekerjakan ibu hamil di tempat yang beresiko mengganggu kesehatan janin dan sehingga beresiko terjadi keguguran? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan pada kasus ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu mengenai cuti melahirkan dalam hukum Indonesia. Ketentuan tentang cuti melahirkan beserta hak yang diperoleh bagi pekerja dapat teman-teman temukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebagian telah diubah, dihapus, dan ditetapkan terkait baru oleh Perpu Cipta Kerja. Waktu cuti melahirkan di Indonesia adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Lamanya masa istirahat atau cuti melahirkan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan baik sebelum maupun setelah melahirkan. Sementara bagi pekerja perempuan yang mengalami gugur kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Bagi pekerja yang mengambil cuti melahirkan, maka ia tetap berhak mendapatkan upah penuh. Sebagai informasi, pekerja yang tidak masuk kerja karena istrinya melahirkan juga berhak atas upah selama 2 hari. Nah, teman-teman, bentuk perlindungan pekerja yang hamil, ini kita coba lihat pada kasus ini. Kami akan memaparkan bentuk perlindungan bagi pekerja yang hamil selain cuti melahirkan yang tadi sudah disebutkan, antara lain yang pertama adalah larangan mempekerjakan wanita hamil atau pekerja hamil antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 apabila menurut keterangan dokter membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya. Yang kedua, larangan melakukan PHK atas dasar pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sesuai dengan bunyi ketentuan nomor 3, pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3. Upaya K3 tersebut diatur oleh pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kesehatan dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat melakukan pekerjaan di tempat kerja. Sehingga berdasarkan hal tersebut, salah satu dari hak-hak pekerja yang hamil adalah dapat meminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak berat dan menolak melakukan pekerjaan di tempat yang berbahaya sebagai bentuk jaminan K3 bagi dirinya yang sedang hamil. Adapun upaya K3 sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Dengan demikian, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, teman-teman, kita coba lihat sanksi administratifnya jika perusahaan terbukti mengabaikan K3 sehingga menyebabkan pekerja yang dilakukan mengganggu kesehatan pekerja yang sedang hamil dan atau janin yang ada dalam kandungannya, bahkan sehingga menyebabkan keguguran. Maka perusahaan dapat dikatakan melanggar pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Terhadap pelanggaran K3 tersebut, berlaku sanksi administratif dalam pasal 81 angka 70 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 190 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diatur lebih jauh dalam peraturan pemerintah.
Namun, sayangnya setelah kami menelusuri peraturan pemerintah terkait klaster ketenagakerjaan yaitu PP 34 tahun 2021, PP 35 tahun 2021, PP 36 tahun 2021, dan PP 37 tahun 2021, tidak ada pengaturan khusus mengenai sanksi administratif terkait pelanggaran K3. Sehingga kami berpendapat ketentuan mengenai sanksi administratif dapat merujuk pada sanksi administratif pada umumnya diatur dalam keempat peraturan tersebut, yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang terakhir adalah pembukuan kegiatan usaha. Nah, teman-teman, ini adalah langkah hukum yang mungkin jika teman-teman bisa ambil terkait dengan mempekerjakan ibu hamil di tempat yang beresiko. Nah, yang pertama, melakukan perundingan bipartit antara pekerja dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang telah dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Yang kedua, apabila perundingan bipartit gagal, salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya yang belum selesai ke instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit sudah pernah dilaksanakan. Ketiga, penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut, perundingan tripartit dan menggunakan metode mediasi dengan mediator dari instansi yang bersangkutan. Keempat, mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selama-lambatnya 30 hari sejak terhitung menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Dan yang kelima, dalam hal ini juga tidak tercapai kesepakatan, mediator akan menerbitkan anjuran tertulis. Namun, apabila pekerja atau pengusaha menolak anjuran mediator, selanjutnya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Teman-teman, patut diketahui perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika menjawab pertanyaan kasus tersebut sesuai dengan kaidah K3 sebagaimana pekerja perempuan yang sedang hamil dapat meminta perusahaan agar ditempatkan di tempat yang aman dan tidak melakukan pekerjaan yang berat sebagai bentuk jaminan K3 bagi dirinya dan janin yang sedang dikandungnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.